Oke, aku channel kembali lagi di Mercedes-Benz B200 Progressive Line. Dia di depannya belum ada kamera 360. Untuk mesin, seperti keluarga A-Class lainnya, dia 1332 cc dengan turbo 4 silinder ya. Tenaganya 163 PS, torsinya 250 Nm. Ini ada peredam panas juga. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,2 detik. Klaimnya begitu. Sedangkan untuk konsumsi juga masih masuk akal. Rute kombinasi macet, lancar, ngebut, ngerem, stop and go, jalan tol masih dapat 114. Nah ini kasih Mercy ya, kalau mau jumper gampang dari situ. Top speednya 234 km per jam. Ini ruang mesinnya sudah ada hidrolis pembukaannya, tapi belum ada peredam. Untuk lampu, DRL-nya dia 2 ya. Kalau A kelas 1, kalau ini 2 DRL-nya, dan dua-duanya jadi sein. Lampunya LED projector, lampu besarnya cluster dalamnya. Teknologi lampunya sudah LED high performance. Sensor parkir ada 6 di depan. Setiap pucuk ada 3 ya. Dan ground clearance juga standar, layaknya hatchback 134 mm. Velg dia single tone aja. Model palang banyak begini, bautnya ada 5. Rem cakramnya juga model biasa ya, bukan ventilated. Dia di sini bannya Michelin mereknya, dengan profil bannya 205 55 R17. Belum ada kamera 360, tapi ada welcome light-nya. Sign LED di spion. Fasa samping, window line-nya chrome ya. Roof rail-nya juga belum ada. Dan untuk masuk belum ada akses smart key, belum keyless go. Jadi buka tutup masih pakai kunci biasa, pakai remote. Ini pembukaannya. Di atas ini nggak ada Twitter. Bahan soft touch. Yang bawah sini baru plastik. Jadi soft touchnya setengah ke atas. Di sini coraknya seperti karbon ya, dengan ambient light seperti ini, dibengkokkan jadi kerasa lebih tegas. Ada pengaturan sudah elektris, senderan sama dudukan aja, tapi dengan 3 buah memory seat. Door handle-nya juga sama ya, senada sama door handle-nya yang dibuat nutup sini. Ambient light juga sampai bawah. Ada power door lock, window lock-nya di sini. Electric mirror, electric retract, power window, all auto. Jadi bisa auto down. Di spionnya nggak ada segitiga ya, jadi di sini belum ada blind spot assist. Dan auto up dengan sensor jepit. Di bawahnya ada speaker, ada door pocket juga, tapi udah dikasih karet nih, jadi ngegrip. Ada lampu juga di pintu. Tulisan Mercedes-Benz-nya ini nggak nyala ya. Nih pengaturan lumbar support 4 sisi, dan bahan joknya sudah article leather. Leg support bisa dipanjangkan secara manual. Ambient light juga sampai ke bawah situ ya. Transmisi matic dengan footrest di pojok, ada gundukannya. Pedal rem sekalian auto brake hold, diinjak agak dalam agak lama dia jadi auto brake hold. Pedal gas belum organ di sini, masih gantung, tapi di baliknya udah ada tombol buat kick down.
Ini bahannya udah plastik ya, sedangkan ini untuk buka kap mesinnya. Bahan di sini hard plastik juga. Ini pengaturan lampunya sudah auto, headlampnya lengkap dengan lampu parkir kiri kanan yang di belakang. Ini electric park brake, ini untuk fog lamp belakang, dan ini untuk dimmer. Bahan sini masih soft touch. Motifnya di sini black piano. Kisi-kisi AC model turbin dengan ambient light. Di atasnya juga masih soft touch. Untuk bunyi klakson, begitu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Ini instrumen clusternya, MID sama speedometernya ya sekaligus. Sudah MBUX. Yang kanan bisa diganti-ganti. Ini RPM, konsumsi, eco, ini navigasi. Nah, ini untuk pengukur jarak sama kendaraan di depannya. Yang tengah ini juga trip ya, bisa diganti-ganti juga. Kilometer, kecepatan, konsumsi, dari start, dari reset. Nah, ini untuk layar penuhnya, layar penuh versi untuk trip perjalanan. Ketika kita pencet tombol home, nah ada banyak lagi yang bisa diganti. Sekarang ini bantuan, ini balik lagi ya, sama nih attention level. Kalau kita capek dikasih tahu. Dan ini layar penuh untuk bantuan. Jadi layar penuhnya tuh bisa macam-macam ya. Ketika kita pencet tombol home, ada lagi telepon sama navigasi. Ada radio, media, desain. Nah, ini yang klasik, ini yang progresif, favorit saya secara pribadi. Nah, ini dia. Dan ini yang sporty. Nah, itu dia. Yang kiri bisa diganti juga, ini kecepatan. Nah, ini jam. Ini dari start, dari reset. Ini jadwal perjalanan. Dan ini media. Tiga-tiga bisa diganti ya, kiri, tengah, kanan. Jadi yang udah lengkap. Ini tuas wiper, udah sekalian untuk high beam sama sein, udah auto juga ya. Yang ini tuas untuk transmisinya dia, 7 percepatan dual clutch. Di kanan ada pedal shift menaikkan, di kiri menurunkan. Ini trackpad untuk head unit, dan ini trackpad untuk instrumen cluster depan sini, MID sama speedometer. Di bawahnya ada audio string switch, Bluetooth teleponi, voice command sama favorit. Yang di kanan ini cruise control. Ada airbag untuk si driver, total ada 7 ya di mobil ini. Dan untuk pengaturan setirnya manual, tilt, udah dikasih ini ya, karet, per maksudnya, jadi enteng ngaturnya, nggak berat. Dan teleskopik juga. Untuk radius putarnya dia 5,5 meter, jadi gampang juga untuk putar balik. Di atas ada mid speaker, di sini juga bahan masih soft touch. Ini layarnya kita coba nyalain aja bisa apa enggak. Berarti dia minta starter. Ini kuncinya, nggak ada buka power back door-nya ya, karena belum motorized yang di belakang itu. Kita starter, kondisi kaca kebuka, tombol start stopnya ini ada yang start stop. Nah, itu dia. Baru kita coba nyalain. Nah,
Kisi-kisi AC-nya di sini udah mulai model turbin juga ya di sini ya. Ada ambient light juga di tengah dan ini bisa dibuka tutup. Ini tombol engine start stopnya tadi sama engine start stop. Oke, kita coba tutup kacanya dulu. Nah, langsung sunyi. Ini udah touchscreen juga ya. Mulai dari telepon, nah ini navigasi, nah ini navigasinya udah keluar. Kemudian back, nah ini ada dari radio, ini media, bisa Bluetooth sama USB. Kenyamanan, kinetika kursi bisa gerak-gerak supaya kita nggak ngantuk. Ini bisa disetting ya, yang gerak apa aja, sama durasinya berapa lama. Dan ini untuk eksekusinya. Ambient light, ada 64 pilihan warna, bisa kita atur, dan ini sudah di preset, udah dipaketin sama Mercy-nya kalau kita malas atur. Ini warnanya bisa multi warna, animasinya, efeknya juga bisa diatur, dan kecerahannya. Nah, zonanya bisa diatur. Nah, ini ada info. Ini yang konsumsi. Ini ada kendaraan. Jadi porsi gas, rem sama gasnya bisa ditampilkan di situ. Kalau ini all wheel drive, roda mana yang mengeluarkan torsi paling banyak juga bisa ketahuan ya. Cuma ini kan front wheel drive aja, jadi nggak bisa. Ini mesin, nah ini torsi mesin sama outputnya juga kelihatan. Kalau di gas dia jalan. Ini konsumsi yang tadi, dan ini panduan pengoperasian, buku petunjuk. Informasi lengkap ya, ini ada suhu AC-nya, arah semburannya, suhu mesin, sama nih suhu untuk gearbox-nya. Aplikasi ada Android Auto sama Apple CarPlay. Ini pengaturan. Nah, ada Stability Control ESP, Electronic Stability Program. Ada untuk matiin corner sensor juga. Ini bantuan assist karena parkir. Ini bisa untuk ngerem sendiri kalau kita lengah. Yang ini ngasih tahu kita kalau kita capek secara otomatis. Kendaraan, nah ini ada untuk pengaturan ini ya, mode berkendara tapi yang individual. Ban, pengaturan kondisi, pengaturan kursi otomatis. Jadi ini mundur kalau sama maju, memudahkan kita keluar masuk. Suaranya pada saat kunci, penguncian otomatis, lipat kaca, spion auto folding, sama pencarian SPBU. Ini standby mode. Lampu, nah ini ambient light tadi kita udah buka. Waktu jeda, pencahayaan surround. Ini maksudnya welcome light ya, sama pengaturan sistem yang paling lengkap. Ini dia, adanya ini. Untuk TPMS, tadi kita coba lihat di sini. Nah nih, yang terakhir 0 pesan ya. Jadi sehat mobilnya. Nah ini ada TPMS juga. Tapi kita mesti jalan. Ada assist plus, cairan pendingin radiator, level oli mesin, sama informasi konsumsi. Nah, itu dia. Karena ini udah starter, navigasinya mungkin keluar. Nah itu. AC single zone aja di sini. Ini suhu, ini arah semburan, ini fan speed, ini auto, front sama rear defogger udah ada. Dan ini untuk air circulation. Sama ini tombol AC. Di bawahnya ada ambient light juga. Serta ini bisa jadi tempat penyimpanan, lapis karet, ada power outlet. Dan ini ada untuk smartphone connection dari USB-C. Ambient light juga sampai ke center console sini ya, dan ini aluminium. Yang di sini ada 2 buah cup holder lagi. Seperti itu, bahannya dilapis karet. Ini ada shortcut volume, navigasi, radio, telepon. Ini trackpadnya untuk ngatur head unit di atas, home, back, previous, next track, mode berkendara. Ini untuk kamera. Ini quick access sama favorit.
Jadi kalau kita pencet favorit nanti keluarnya ke halaman ini. Ini di bawahnya ada lagi pengaturan theme. Nah, setelah theme bawahnya ada favorit. Yang ini cuma shortcut aja. Kayak gitu. Sekarang kita coba demo. Nah, ini mode berkendara. Ini ada sport, individual, yang nggak ada sport plus ya. Ini ada comfort, ada eco. Kemudian untuk kamera, nah ini maju ke depan untuk mencari tempat parkir. Jadi dia sudah ada park assist, udah bisa parkir sendiri. Ini untuk kamera mundur, dan ini mundur sama 360. Sorry, ini belum 360, jadi ini mundur sama ini untuk penampilan sensor-sensor. Ketika kita pencet quick access tombol ini, dia balik ke situ lagi. Kita udah bahas sama ini tombol favorit yang balik ke situ. Ketika arahkan ke R, nah kameranya langsung tampil lagi, tapi kali ini dengan predictive line sama sensor-sensor yang lebih jelas di sini. Udah mengikuti arah setir juga. Kayak gitu. Ketika diarahkan ke P, langsung menghilang. Dan kameranya langsung ngumpet lagi. Armrest di tengah nih soft touch, pembukaannya sudah mode butterfly. Di dalamnya ada tempat penyimpanan, agak ke dalam sih sampai sini, lapis Bluetooth, USB-C untuk ngecas. Dan ini model joknya. Headrestnya juga adjustable ya, manual. Dan ini leg supportnya juga manual. Laci di sini hard plastik, bisa dibuka, sudah soft opening. Lapis Bluetooth dalamnya sama ada partisi lagi tambahan dan diberikan backlight. Tapi belum bisa dikunci. Bahannya masih soft touch. Nah ini corak kayak motif karbon-karbonnya ya. Dengan ambient light. Dan ini ada airbag lagi untuk penumpang depan. Ini bahan masih soft touch. Ada tweeter di kiri dan di kanan. Airbag di pilar A. Seatbelt sini fix, HP tutup cover. Hand grip di sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Di sini ada lampu baca kiri kanan, keluarnya dari bawah spion. Ini lampu kabin depan dan ini yang belakang. LED kekuningan ya, warm white. Di depan ada tempat kacamata dilapis karet. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu dan card holder. Ada hand grip juga, model retract di sisi driver. Sekarang kita coba matiin. Nah, dan kita coba kontak on. Sekalian kita nyalain lampu-lampunya. Ini layout dari door trimnya yang di depan. Sekarang kita ke belakang. Di belakang belum ada smart key juga ya. Nah, ini pembukaan maksimalnya. Bahan di atas ini soft touch. Ada tweeter, ini soft touch, switch soft touch. Yang bawahnya baru hard plastik. Power window, auto down. Dan pembukaannya belum habis ya sayangnya, jadi ngeluarin tangan masih kepentok. Dan auto up dengan sensor jepit. Di bawah ada speaker, bottle holder sama door pocket. Belum dikasih bahan lapisan apa-apa, tapi udah nggak ada lampu di pintu, tapi ada child lock model saklar. Udah nggak ada tulisan apa-apa lagi ya platnya. Sekarang kita coba masuk. Ambient light juga sampai ke bawah situ ya. Ada seat pocket. Ini nggak ada AC-nya, tapi tempat penyimpanan aja di sini dari karet dilapisin. Di bawahnya tempat penyimpanan lagi sama 2 buah USB-C 5 volt untuk ngecas gadget. Masih ada tonjolan ya di sini, cukup tinggi. Padahal penggerak roda depan. Ada seat pocket juga di belakang kursi penumpang depan. Serta ini layout dari dashboardnya. Headrest
penumpang sama driver bisa dimajuin secara manual di sini. Begitu pula yang sebelah situ, tapi tombolnya di sebelah sana. Ini plafonnya belum ada sunroof dia, dan dia sudah full black, jadi lebih mewah. Hand grip di sini model retract dengan hook dan lampu. Kiri kanan nggak dibedain, LED kekuningan ya. Ini airbag di pilar C, jendelanya bentuk segitiga. Seat belt di sini rapi tertutup cover keluarnya, dan sudah ada lubang untuk nancepin di sini supaya nggak kejepit waktu ngelipat. Seperti itu. Headrest adjustable, tiga-tiganya manual. Penumpang tengah tetap dapat nih seat belt yang proper 3 titik juga. Yang ini porsi 20 nya bisa dilipat sendiri untuk ngambil barang di belakang. Dan di tengahnya ada armrest empuk soft touch dengan 2 buah cup holder. Udah nggak ada tempat penyimpanan lagi, tapi jok juga sudah isofix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita ke belakang. Nih, ada colokan lagi di sini buat ngikat, dan ini pelipatannya. Ini porsi 40. Laptop tadi isofix. Rem belakang cakram juga tentunya. Di belakang ada pro spoiler, high mount stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Desain lampunya LED bar mengotak begini, dan ini adalah fog lamp belakangnya, hanya di kanan aja. Di bawah ada 6 sensor parkir lagi, total 12 ya berarti di mobil ini. Ada reflektor. Kemudian ini ada framing knalpotnya, tapi dummy, yang aslinya di bawah situ. Tengah-tengahnya juga dikasih ini ya, chrome, jadi lebih elegan. Lampu plat nomor LED. Ini kamera parkirnya, dia kalau nggak dibutuhin ngumpet ya, kalau dibutuhin dia baru kebuka. Kita coba buka. Ini masih manual, belum motorized. Ini penampilan dari bagasi. Di kiri ada lampu bagasi sama gantungan belanjaan. Di kanan cuma ada gantungan belanjaan aja. Ini tempat penyimpanan, coakan. Begitu juga di sebelah kiri ada coakan. Bahannya ada lapisan beludru semua ya. Di bawah ada ampli sama tire repair kit sama segitiga, dan tempat penyimpanan lagi. Untuk nutup ada handle-nya untuk mempermudah, dan ini ciri khas Mercy, ada 2 lampu. Satu lampu 2 arah, ini untuk pengendara belakang ya, ini menerangi ke bawah. Ini desainnya dari belakang secara overall. Tangki bensin ada tulisannya, rekomendasi RON 95 ya. Ini kapasitas 43 liter sama cadangannya 5 liter. Ada corongannya di sini buat naruh supaya nggak keleleran waktu ngisi. Tuh. Ada cutupnya juga model sikat di dalamnya. Berarti full tanknya ya 43 kaliin harga per liter bensin yang Anda mau isi. Di belakang ini porsi 60-nya. Nah, kalau udah ada colokan gini, ntar dilipat lagi dia nggak akan kejepit. Tetap ada top tether dari isofix. Di depan belum ada akses smart key juga. Bukannya segini. Pengaturan posisi penumpang depan juga elektris sama kayak di sisi driver dengan 3 memory seat. Pengaturan lumbar support juga ada 4 titik. Leg support bisa dipanjangkan, di sini manual dan dipendekkan. Serta ini penampilan kabin belakangnya ketika
bangku belakangnya dilipat, kondisi maksimal untuk ngangkut barang. Sekarang kita coba matiin total, matiin lampu dulu, ada individual door warning juga ya, dan matiin mesinnya. Nah, animasinya begitu kalau dimatiin. Di bawah ada tempat penyimpanan model jaring, karpetnya juga ada bordiran tulisan Mercedes-Benz. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan, serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Dua kunci. Nah, dia menutup karena sudah auto folding, dan kita buka, dia juga ngebuka karena sudah auto folding. Nggak bisa buka power back door ya, karena belum motoris di belakang. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz B200 Progressive Line. Ini barangnya ada di Mercedes-Benz CAR ya, CAR Kuningan. Untuk harga sama nama kontak marketing nanti saya taruh di description. Sekian.